Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang persamaan linear satu variabel plus pembahasan soal yang sering muncul ya. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu apa itu persamaan linear satu variabel. Persamaan linear satu variabel merupakan suatu persamaan yang memiliki bentuk umum di bawah ini. Di mana bentuk umum ini X-nya itu merupakan sebutannya adalah variabel, kemudian A itu merupakan koefisien, sementara B dan C itu merupakan konstanta. Dalam persamaan linear satu variabel ini, umumnya nilai A, B, dan C ini sudah diketahui. Tugas kita adalah mencari nilai X yang memenuhi persamaan linear ini, seperti itu. Nah, kata kuncinya itu adalah menyelesaikan persamaan linear satu variabel, yaitu dengan mengubah AX plus B sama dengan C ini, bentuk umumnya ini, menjadi bentuk X sama dengan titik-titik-titik, seperti itu. Nah, misalkan dengan mempunyai persamaan AX plus B sama dengan C, kan kata kuncinya bisa kita lihat ya tadi ya. Mengubah bentuk seperti ini, bentuk AX plus B sama dengan C menjadi X sama dengan titik-titik-titik, seperti itu. Nah, kita mempunyai nilai AX plus B sama dengan C, berarti otomatis kita mencari nilai X ini. Nah, tugas kita adalah untuk menyisakan seluruh ruas kiri ini menjadi hanya X sama dengan seperti itu. Caranya adalah bagaimana? Yang pertama kita akan lakukan dulu penghilangan nilai konstanta yang ada di sini. Caranya bagaimana? Yaitu dengan kalau misalkan kita mempunyai nilai B, otomatis kita harus memindahkannya ke ruas kanan. Untuk menghilangkan di ruas kiri ini, nilai konstanta di ruas kiri ini, kita bisa melakukan operasi pengurangan di kedua buah ruas, seperti itu. Kita lakukan pengurangan di ruas kiri, yaitu minus B, dan kita lakukan pengurangan di ruas kanan, seperti itu. Sehingga nilai B yang ada di sini akan hilang, dan akan menyisakan nilai B yang ada di ruas kanan, seperti itu. Sehingga menghasilkan nilai AX sama dengan C minus B. Nah, caranya bagaimana untuk mendapatkan nilai X sama dengannya? Itu dengan membagi kedua ruas. Ruas kiri dan ruas kanan dengan nilai A seperti itu. Sehingga didapatkan X sama dengan C minus B dibagi dengan A. Di mana C minus B dibagi dengan A itu merupakan himpunan penyelesaian persamaan ini seperti itu. Ini untuk definisinya ya. Sekarang kita coba menyelesaikan soal-soal yang sering muncul seperti itu. Misalkan kita mempunyai 2x plus 7 sama dengan 17. Caranya bagaimana untuk menyelesaikan soal ini? Yaitu dengan mengubah bentuk ax plus b sama dengan c. Kita bisa lihat ya di sini a-nya itu adalah 2, b-nya itu sama dengan 7, c-nya itu sama dengan 17. Nah, sesuai dengan definisi ini seperti itu. Menjadi x sama dengan. Jadi, kita selesaikan 2x plus 7 sama dengan 17. Kita hilangkan nilai 7 ini, kita pindahkan ke ruas kanan seperti itu. Dengan melakukan operasi pengurangan di kedua buah ruas, yaitu dengan mengurangi 7, dan di ruas kanan kita kurangi dengan 7. Sehingga dihasilkan nilai 2x sama dengan 10. Nilai 2-nya kita pindahkan ke bawah, sehingga akan dihasilkan x sama dengan 5, seperti itu. Nah, untuk menyelesaikan persoalan yang ada di nomor B ini, caranya adalah dengan memindahkan ruas-ruas yang memiliki bentuk yang sama seperti itu. Misalkan kita punya nilai yang memiliki variabel nih, kita pindahkan semuanya ke kiri seperti itu, ke ruas kiri. Sementara untuk yang konstanta saja kita pindahkan ke ruas kanan. Nah, jika kita pindahkan 5x ke kiri, maka otomatis yang awalnya tandanya positif, dia akan berubah menjadi negatif. Itu cara gampangnya. Nah, yang kanan, yang konstantanya juga kita bisa lihat ya. Yang tadinya dia tandanya positif, dia berubah ruas, dia akan berubah menjadi negatif, seperti itu.
Sehingga akan kita dapatkan nilai 3x minus 5x sama dengan minus 8 minus 6. Nah, berarti didapatkan, kita lakukan operasi penjumlahan ya, sehingga akan didapatkan minus 2x sama dengan minus 14. Kemudian nanti minus 2-nya pindah ke bawah, sehingga didapatkan x sama dengan minus 14 dibagi minus 2. Minus dibagi minus itu menjadi positif, 14 dibagi 2 yaitu 7. Seperti itu caranya. Kemudian bentuk persamaan linear itu, bentuk penyelesaian soal persamaan linear itu tidak harus x saja ya. Bisa juga bentuknya lain yaitu T misalkan. Nah, selesaikan T, misalkan 7 kurung buka T minus 2, kemudian kurung tutup sama dengan 10 kurung buka T minus 3 kurung tutup dikurangi T plus 8. Kita selesaikan T. Sehingga yang kita cari adalah T sama dengan seperti itu ya. Kita lakukan perkalian dulu semuanya. 7T minus 14, 7T minus 14 ya, sama dengan 10 kalikan dengan T, dikurangi 10 kali 3, 30 ya. Sehingga didapatkan 10T minus 30 dikurangi T, dikurangi 8, seperti itu. Kita lakukan dulu operasinya, seperti itu. 10T dikurangi T yaitu 9T, kemudian minus 30 dikurangi 8 yaitu minus 38. Seperti itu caranya ya. Kemudian seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kita pindahkan yang memiliki bentuk sama, yang memiliki variabel sama, kita pindahkan ke ruas kiri seperti itu. Dan untuk yang konstanta kita pindahkan ke ruas kanan. Sehingga didapatkan minus 9T ditambah dengan 7T sama dengan minus 38 plus 14. Kita lakukan operasi penjumlahan untuk masing-masing ruas sehingga didapatkan minus 2T sama dengan minus 24. Atau T itu sama dengan minus 24 dibagi dengan minus 2, yaitu T sama dengan 12. Seperti itu caranya ya. Kemudian ada lagi nih soal-soal yang ada di bawah ini, kita selesaikan ya. 1/4x minus 3 sama dengan 5/2 x minus 21. Cara menyelesaikannya yaitu pertama kita cari dulu nih kelipatan persekutuan terkecil untuk masing-masing penyebut. Kita bisa lihat di sini penyebutnya adalah 4, kemudian sini dia penyebutnya adalah 1 ya, kalau misalkan dalam bentuk pecahan seperti ini. Kemudian yang ini kita bisa lihat bentuk penyebutnya adalah 2, kemudian yang ini juga sama 1 ya. Sehingga bila kita urutkan 1, 1, 2, dan 4, kita coba nih cari kelipatan persekutuan terkecilnya. Untuk 1, maka kelipatannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian untuk yang 2 ini, maka 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Kemudian 4, kelipatan untuk 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Kita lihat nih, nilai yang memiliki kelipatan persekutuan terkecil untuk masing-masing penyebut. Bisa kita lihat yang memiliki nilai persekutuan terkecil adalah 4 ya. 4, 4, 4, 4, sehingga nilai 4 ini menjadi faktor pengali untuk kedua buah ruas nantinya, seperti itu. Langkah yang kedua adalah kita selesaikan persamaan di atas dengan mengalikan seluruh ruas dengan nilai KPK-nya, seperti itu. Seperti yang tadi saya sudah bilang, nilai 4 itu kita kalikan untuk semua ruas, seperti itu. Kita lakukan perkalian di sini, proses perkalian, seperti itu. Sehingga jika kita lakukan perkalian, maka akan didapatkan X dikurangi 12 sama dengan 2 dikalikan dengan 5, kemudian dikalikan dengan X dikurangi 84, seperti itu. Kemudian kita lakukan operasi perkalian dulu di sini.
X minus 12 sama dengan 10, X minus 84. Nah, kita satukan seluruh nilai yang memiliki bentuk sama ini, yaitu kita rubah, kita pindahkan nilai X ini ke ruas kanan, 9X, kemudian yang konstanta kita pindahkan ke ruas kiri, seperti itu. Sehingga didapatkan nilai minus 12 sama dengan 84 sama dengan 9X. Atau bila kita balik dua-duanya, 9X itu sama dengan 72, seperti itu. Dan nanti kita dapatkan X sama dengan 8, seperti itu. Nah, contoh soal lain, selesaikan soal yang melibatkan huruf di bawah ini. Tentukan nilai X ya. Berarti yang kita harus cari adalah nilai X. X sama dengan ya. Berarti kita punya soal 4X minus 2N sama dengan 2X plus 4N. Nah, kita pindahkan nih untuk yang memiliki variabel X ke ruas kiri, dan untuk yang memiliki variabel selain X, kita pindahkan ke ruas kanan, seperti itu. Sehingga didapatkan 4X minus 2X, yaitu 2X, sama dengan 4N ditambah dengan 2N, yaitu 6N. 2X sama dengan 6N, X sama dengan 6 dibagi 2, yaitu 3N. Seperti itu. Nah, ini soal yang terakhir ya. Selesaikan soal berikut. Seorang ayah berumur 20 tahun. 20 tahun ketika anaknya lahir. Berapa umur anak itu ketika umur ayah ditambah dengan anak, yaitu 48 tahun. Nah, yang ingin kita cari adalah umur anak ketika umur ayah plus anak, yaitu 48 tahun. Sehingga kita ketahui adalah dari soal ini, yang pertama adalah umur anak itu kita misalkan ya, sama dengan X. Dan umur ayah itu adalah X plus 20. Kita dapatkan dari statement seorang ayah berumur 20 tahun ketika anaknya lahir, seperti itu. Nah, yang ditanyakan adalah umur anak ketika umur anak, yaitu satu ini ya, plus umur ayah, sama dengan 48. Kita lakukan saja proses substitusi seperti itu. Umur anak sama dengan X, berarti umur anak di sini kita bisa ganti dengan nilai X. Sementara untuk umur ayah kita bisa ganti menjadi X plus 20 sama dengan 48. Atau untuk yang versi lebih rapihnya adalah seperti ini. X plus X plus 20 sama dengan 48. Atau 2X plus 20 sama dengan 48. Sehingga kita pindahkan nilai konstantanya ke ruas kanan ya. Sehingga kita bisa dapatkan 2X sama dengan 28. Atau X sama dengan 14 tahun. Seperti itu. Itu adalah contoh soal aplikasi PLSV. Nah, terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tinggalkan pesan di komen. Jika ada yang ingin request pembahasan soal-soal, silakan juga tinggalkan pesan juga di komen. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.